Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Dan kali ini kita bakalan komparasi dan kita juga bakal adu genjutsu nih di antara kedua brand ini, yaitu Vivo V278 dan juga Oppo Reno 8T, yang kira-kira bakal kayak gimana dari segi performanya. Dan ini juga di kelas harga 4 jutaan ya. Dan ini saya sebelumnya bakal klarifikasi dulu ya, ini gak bakal saya cabut karena ini dari toko di bawah, ini display ya, jadi ya agak ini, dan juga ini dari double tip, jadi ini nggak bakal saya copot, jadi ya mungkin agak risih buat kalian yang lihat, tapi ya saya sih masih oke aja. Dan kita bakalan langsung bahas aja, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan nih seputar info dari kami. Official Komplit Seluler. Oke, sekarang kita bakal masuk di bagian harganya dulu. Yang dari harganya tadi saya udah bilang ya, di harga 4 jutaan. Buat Vivo V278 ini dia dibanderol di harga 4.299 di varian 8/256 nya. Sementara buat Oppo Reno 8T yang 4G nya, ini dia di varian yang sama 8256 dibanderol di harga 4.899. Dan kalau misalkan dilihat dari harga, emang sih di sini Vivo V278 lebih murah dibandingkan Oppo Reno 8T. Tapi dari performa nanti juga kita bakal lihat juga ya. Yang jelas kalau misalkan dari segi harga, saya bakalan pilih di Vivo V278 ini. Jadi satu poin nih buat Vivo V278 ini. Oke, dan sekarang kita bakal masuk di bagian desainnya. Yang kalau dari sisi desainnya di sini udah kelihatan banget perbedaannya. Kalau misalkan dari Vivo V278 ini dia bentuknya mid ya, dan juga dia gak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Sama sih Oppo Reno 8T juga sama-sama gak bakal ninggalin sidik jari dan juga anti gores. Tapi di sini dari segi body, Oppo Reno 8T yang pakai lenter dia bakalan gampang kotor banget. Kalau misalkan kalian lihat secara detail di sini Oppo Reno 8T ini bener-bener kelihatan kotornya. Ya karena ini nggak dipakein casing, dan juga tangan kita emang gampang kotor. Jadi kalau buat bahan-bahan kayak lenter kayak gini bakalan gampang banget buat kotornya. Ya, di sini juga kalian udah lihat juga, dan bedanya mungkin di bagian sini dari bodinya. Overall dari segi desain sih ini tergantung selera masing-masing ya. Yang kalau misalnya dari segi desain sih semuanya menurut saya pribadi dua-duanya saya suka. Dan di sini kalau misalnya dari segi dimensinya sendiri, ini dari lebarnya ini juga nggak ada terlalu jauh berbeda. Tapi di sini dari lebarnya Vivo V278 lebih lebar sedikit dibandingkan Oppo Reno 8T. Karena buat Vivo V278 ini dapat di 162,5 kali dari 5,8 kali 7,7 mm. Sementara buat Oppo Reno 8T dia dapat di 160,8 kali 73,8 kali 7,8 mm. Yang bisa dibilang ini sih bedanya cuma sedikit aja dari lebar dan juga tingginya. Dan dari beratnya sendiri juga ini nggak terlalu beda jauh, karena dapat dari 185 buat Vivo V278 ini. Buat Oppo Reno 8T ini lebih enteng, ya ini dapat di 180 gram. Tapi di sini kelebihan dari Vivo V278 ini dia dapat sertifikasi IP54 yang udah anti debu dan juga anti cipratan air. Ingat, ini cipratan air ya, bukan ditenggelamin kayak Samsung. Kalau Samsung sih masih bisa ya. Dan kalau misalkan dari segi desain sih ini tergantung perspektif kalian masing-masing ya. Dan kalau misalkan saya harus kasih nilai, karena ini bagiannya desain, saya sih bakalan pilih di kedua-duanya. Karena ya balik lagi, desain sih soal selera ya. Jadi kalau misalkan saya harus ngasih poin, di sini saya bakal kasih poin di masing-masing 1 poin buat kedua HP ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Ya kalau dari segi layar di sini juga udah kelihatan ya. Dari segi bezelnya dulu deh yang kita bakal lihat. Kalau dari segi bezel sih ini bisa terbilang lumayan cukup tipis. Tapi di sini dari segi dagunya dari Oppo Reno 8T ini masih bisa dibilang lumayan lebih tebal dibandingkan Vivo V278 ini. Jadi kalau misalnya dari segi desain layar juga ini kelihatan perbedaannya ya di bagian dagunya. Kalau misalnya dari segi bezel sih ini bisa dibilang mirip-mirip aja. Yang bedanya bentuk dari bodinya aja. Yang dari bodinya di Vivo V278 ini dia bentuknya retro kotak ya. Sementara buat Oppo Reno 8T ini dia bentuknya curve kayak gitu. Jadi masih enak buat digenggam. Kalau misalkan feel dari genggamnya saya masih suka di Oppo Reno 8T ya. Karena bentukannya dia nggak tajam, nggak kayak Vivo V278. Cuma balik lagi tergantung di kalian masing-masing. Dan kalau misalkan dari layarnya buat kedua HP ini sama-sama udah pakai punch hole. Bedanya ini di tengah dan juga ini di kiri. Dan dari layarnya juga ini lebar layarnya lumayan cukup berbeda. Buat Vivo V278 ini dia dapat di 6,62 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz Full HD Plus juga. Sementara buat Oppo Reno 8T dia dapat di 6,43 inch AMOLED display dan sayangnya di sini dapat di 90 Hz juga.
Tapi di sini buat proteksinya, buat Oppo Reno 8T ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Ya jadi kalau misalkan dilihat dari body dan juga layarnya, buat kedua HP ini masing-masing punya keunggulannya sendiri ya. Kayak Oppo Reno 8T ini keunggulan di Corning Gorilla Glass 5-nya. Tapi di sini kalau misalkan saya harus kasih poin, saya sendiri agak bingung karena di sini punya kelebihannya masing-masing. Kayak Vivo V27a dia support di 120 Hz. Tapi buat Oppo Reno 8T ini dia dapat di Corning Gorilla Glass 5. Dan kalau saya harus kasih poin, saya bakalan kasih masing-masing 1 poin lagi nih dari kedua HP ini. Ya jadi bakalan saya kasih 1 poin buat kedua HP ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian chipsetnya, dan chipset ini nggak bakal dibahas lebih lanjut ya, karena chipsetnya sama, yaitu MediaTek Helio G99. Androidnya udah masing-masing 13 dan OS-nya udah yang terbaru juga 13. Jadi kalau saya harus kasih poin, jadi bakal cepet aja. Bakalan saya kasih masing-masing 1 poin karena perform MediaTek Helio G99 buat main game Genshin low 30 fps udah mantep banget, 60 fps juga udah mending banget kok. Jadi kalau misalnya saya harus kasih poin buat kedua HP ini, masing-masing saya bakal kasih 1 poin nih buat kedua HP ini. Dan sekarang kita bakal masuk di bagian kameranya. Yang kalau dari kameranya ini sama-sama dapat di triple kamera. Tapi di sini buat Vivo V27a ini dia dapat di kamera utamanya di 64 megapiksel, 2 megapiksel buat makro dan juga bokehnya. Buat videonya sebenarnya dapat di 1080 60 fps. Tapi buat video yang kita pakai dapat di 1080 30 fps aja yang kita pakai ya. Buat perbandingan kedua HP ini, karena buat Oppo Reno 8T ini buat videonya dapat di 1080 30 fps. Dan kamera utamanya dapat di 100 megapiksel dan masing-masing 2 megapiksel buat mikroskop dan juga bokehnya. Buat kamera selfie-nya sendiri buat kedua HP ini sama ya, sama-sama dapat di 32 megapiksel, 1080 30 fps juga. Jadi menurut saya pribadi buat hasilnya kalian lihat dulu deh menurut kalian kayak gimana. Kalau menurut saya pribadi dari hasil fotonya saya sih masih lebih suka di Oppo Reno 8T karena dari segi warnanya lebih naik. Jadi ya nggak perlu edit-edit lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau nyari yang edit-edit lagi, kalian bisa ngambil di Vivo V27e. Dan balik lagi buat kedua HP ini tergantung selera masing-masing. Tapi buat selera saya pribadi, saya lebih suka di Vivo V27e ya, karena warnanya terasa lebih natural dibandingkan Oppo Reno 8T. Oke, ini adalah hasil dari kamera depannya. Yang di kiri saya adalah Vivo V27e, dan di kanan saya ini adalah Oppo Reno 8T yang 4G-nya ya. Buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Sebentar, saya nyari jalan enak dulu. Nah, kurang lebih kayak gini hasilnya. Kalian lebih suka yang mana? Kalau dari zoom sih lebih ngezoom di Vivo V27e ya. Cuma sisanya ya komen aja langsung di bawah. Dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya yang resolusinya tadi sama ya, depan belakang 1080 30 fps aja. Sebenarnya di Vivo ini bisa di 60 fps, tapi kita ngambil di 30 aja. Buat ngebandingin aja dari kedua HP ini, buat hasilnya kurang lebih kayak gini. Gimana menurut kalian dari kedua HP ini? Kalian lebih suka yang mana? Komen di bawah. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin, di sini Vivo V27e ini bakal saya kasih 1 poin dari saya. Oke, lanjut sekarang kita bakal masuk di bagian baterainya, bagian terakhir ya, yang dimana baterainya bisa dibilang buat kedua HP ini beda, karena buat Vivo V27 ini dapat di 4600 mAh dan dapat di 66 watt fast charge. Sementara buat Oppo Reno 8T ini dia dapat di 5000 mAh 33 watt fast charge, yang kalau buat main game buat kedua HP ini kurang lebih sama ya. Dan masing-masing juga punya kelebihannya masing-masing. Kayak Vivo V27e ini walaupun 4600 tapi kecepatan charge-nya dapat di 66 watt. Tapi sini buat Oppo Reno 8T dia bakalan lebih irit dan juga bisa dibilang lebih kencang juga ya, walaupun cuma di 33 watt aja. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin sih nggak perlu lama-lama lagi ya, saya bakalan kasih masing-masing 1 poin nih buat kedua HP ini. Kesimpulannya menurut saya pribadi sih buat kedua HP ini bisa terbilang mirip buat keduanya, walaupun masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Kayak proteksinya di Oppo Reno 8T ini lebih oke dibandingkan Vivo V27e. Dari layarnya ya, kalau dari body Vivo V27e ini lebih menang. Tapi balik lagi, kalau misalnya dilihat dari segi harga, di sini Vivo V27e ini lebih murah dibandingkan Oppo Reno 8T. Dan kalau misalnya kalian ikut PO juga buat Vivo V27 ini bakalan free TWS. Dan yang mungkin saya bisa bahas mungkin segitu aja ya. Kalau misalnya ada kelebihan dan kekurangan langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.